Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah, amin. Semua pecinta sepak bola pasti tahu ada istilah pertahanan Catenaccio, yaitu pertahanan yang sangat kokoh. Yaitu istilah itu diambil dari Italia yang terkenal dengan sistem pertahanan Grendel, karena saking kuatnya pada waktu itu ya, intinya dalam pertahanan sepak bola itu akan ada satu pemain belakang yang tidak jauh dari kotak penalti. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola hanya bertahan. Namun hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang. Kemudian seperti akan menabrak tembok ya setiap mau menyerang. Dari pintu-pintu berlapis dengan grendel, itu analogi. Nah, hal macam ini agaknya tepat ketika melihat apa yang dilakukan oleh calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, Ganjar telah membuat kantor pemenangan di Surakarta ya. Partai Demokrasi Ini Perjuangan PDI ada pemenang di Surakarta. Ganjar dan kader PDIP sebelumnya ada Gubernur Jawa Tengah. Tentu melihat Ganjar Gubernur Jawa Tengah, tentu kita juga harus membuat kantor pemenang di Solo. Nah, ini sebenarnya agak aneh. Tentu hal tersebut dilakukan karena manuver Gibran dan pengusungnya yang secara terbuka ingin mengkikis suara Ganjar di Solo dan umumnya Jawa Tengah. Artinya mereka ofensif sehingga pihak Ganjar mau tidak mau harus defensif mempertahankan wilayah lumbung suaranya. Head to head tentu tidak mungkin dihindarkan ya. Gibran tentu harus diakui representasi Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sendiri dipastikan masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, jadi Ganjar tidak mau untuk kehilangan suaranya, sehingga pertahanan harus digalang sedini mungkin dan sekuat mungkin. Selain itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar tersebut dapat diartikan sebagai serangan juga, mengingat Solo adalah asal dari Pak Jokowi dan Gibran. Bahkan Gibran masih wali kotanya. Apa yang dilakukan Ganjar ibarat sebuah percut ya, yang mendarat langsung ke titik pusat kandang Gibran. Sedang diuji soliditasnya dan potensinya oleh Ganjar dan PDI penguasa pemenang ya, sehingga sesungguhnya dia ini sudah tidak asing lagi di daerah Solo, karena rata-rata di situ adalah kandang banteng. Jadi kalau PDI di sana itu bukan di tempat lain tapi malah di kandangnya. Nah, tentunya kita melihat bagaimana hasilnya tentu tidak bisa diketahui sekarang. Namun melihat berbagai proses politik ya, hingga diusungnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, sentimen negatif itu agak cukup untuk membuat peluang Ganjar tetap besar di wilayah ini ya. Gibran sang wali kotanya dengan kesongongannya sepertinya akan menunai apa yang telah dilakukan ya, yang ingin mengusik banteng di Jawa Tengah, dan Solo agaknya akan menjadi bumerang bagi Gibran dan pendukungnya. Soliditas dan loyalitas kader Moncong Putih sudah tidak perlu dilakukan lagi, biarpun dikepung dengan narasi pembentukan opini, dan bahkan jika ada guyuran sembako nampaknya tidak akan cukup kuat untuk menyingkirkan banteng dari kandangnya.
seolah-olah anak saya setinggi-tingginya, anak papa atau anak apalah itu yang namanya anak presiden kan. Tapi Ganjar tetap Ganjar dan Ganjar punya kemampuan untuk mempertahankan wilayahnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah bagaimana itu dikumpulkankah para kader-kader, para satgas, relawan untuk diberi motivasi, diberi pengarahan, diberi senjata-senjata dalam arti senjata untuk berperang dengan narasi-narasi di media sosial maupun yang langsung, sehingga tim-timnya itu tidak jadi baperan. Di dalam politik, kalau baperan itu malah jadi bumerang. Maka dari itu, posko pemenangannya Ganjar di Solo, di titik jantungnya Gibran itu adalah sangat penting. Kenapa? Di samping posko itu bukan sekedar bangunan, bukan sekedar kantor, tapi untuk menampung aspirasi yang ada di Solo, di Surakarta, dan di Jawa Tengah pada umumnya. Apa yang terjadi, melaporkan dan akan ditindaklanjuti dengan prinsip sat-set. Nah itu. Maka saya juga sangat senang mau melihat pendirian posko. Kalau perlu di setiap kelurahan ya, di Surakarta atau di Jawa pada umumnya itu harus ada posko. Posko pemenangan dalam arti ini adalah untuk menampung aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat tersalur, masyarakat senang dan bisa menyalurkan aspirasinya, sehingga walaupun diopo-opo, walaupun digoyang, walaupun diserang dari berbagai penjuru, Jawa Tengah, Solo, Moncong Putih tetap jaya, Ganjar tetap landing. Jadi itulah saya ucapkan selamat untuk tim Ganjar Mahfud di dalam pembukaannya kantor pemenangan di Solo. Mudah-mudahan bisa bertambah besar dan mudah-mudahan bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa di Solo dan Jawa Tengah. Terima kasih. Merdeka.